Selamat siang, senang sekali berjumpa lagi dengan saya Modisa Diah. Kali ini saya akan mengunjungi salah satu wisata religi dan budaya, Makam Syekh Abdullah Mursyad yang ada di Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Pasti kalian sudah penasaran, yuk ikuti saya. Makam Syekh Abdullah Mursyad berada di Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Makam Syekh Abdullah Mursyad menjadi ikon sekaligus wisata religi di Desa Bakalan. Di makam tersebut juga banyak sekali berbagai macam penjual. Banyak sekali peziarah yang berkunjung ke makam Syekh Abdullah Mursyad setiap harinya. Pengunjung tersebut silih berganti beserta rombongan, baik rombongan dari dalam kota maupun luar kota. Makam tersebut memiliki luas kurang lebih 1 hektar. Setiap pengunjung yang datang tidak dikenakan biaya apapun kecuali infak di depan makam Syekh Abdullah Mursyad. Beliau adalah seorang yang alim ulama besar, yang mana di situ itu beliau telah melahirkan ulama-ulama yang ada di SK Setan Kediri. Di antaranya beliau adalah ulama yang melahirkan ulama-ulama yang ada di Kediri. Di antaranya ialah pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Jambes, Pondok Pesantren Donglo, dan masih banyak lagi yang
tersebar di area Kediri dan sekitarnya, bahwasanya beliau itu adalah pejuang yang mana pada waktu itu Kediri dan sekitarnya memang masih dalam keadaan non-Islam, dan pada waktu itu beliau Syekh Abdullah Mursyad berjuang untuk menegakkan kalimatullah li'ilai kalimatillah, untuk mengislamkan negara-negara atau mengislamkan seantero Kediri, bahwasanya beliau pada waktu itu berjuang dengan mati-matian untuk bisa menembus pada waktu itu yang namanya ajaran non-Islam sangat merebak. Dan pada waktu itu beliau diutus untuk menyampaikan risalah kenabian yang pada akhirnya beliau Syekh Abdullah Mursyad dapat mengislamkan di wilayah Kediri khususnya dan wilayah-wilayah yang lain pada umumnya. Oleh karena itu banyak sekali keturunan Syekh Abdullah Mursyad yang pada masa sekarang itu sudah banyak sekali. Namun di sini kami atas nama narasumber tidak perlu memperpanjangkan dari manakah keturunannya Syekh Abdullah itu. Yang terpenting adalah satu, bahwasanya Aulia Syekh Abdullah Mursyad itu waliullah yang ada di Kediri pada saat ini. Terus Syekh Abdullah Mursyad itu memang banyak sekali jasa-jasanya, yang mana pada waktu mengislamkan area Kediri dan sekitarnya banyak sekali rintangan-rintangan, yang mana alhamdulillah dengan pertolongan Gusti Allah, dengan maunahnya, alhamdulillah warga Kediri dan sekitarnya 100% insya Allah berbalik dari keyakinan yang non Islam menjadi Islam, yang mana dengan perjuangannya Masya Allah jerih payahnya sungguh luar biasa. Oleh karena itu pada kita penerus perjuangannya, jangan sampai kita melupakan jerih payah dari pejuang Islam, khususnya Syekh Abdullah Mursyad. Beliau pada waktu zaman Raja Islam yang ada di Jawa Tengah,
yang bernama Syekh Raden Patah. Beliau pada waktu itu diutus untuk mengislamkan orang-orang yang ada di Kediri. Jadi ketika beliau Syekh Abdullah Mursyad itu datang ke Kediri, pada waktu itu sudah ada 3 kurun, yang mana sebelumnya Syekh Abdullah Mursyad itu sudah ada 2 kurun untuk mengislamkan orang Kediri. Jadi ketika waktu itu putusan dari Raja Demak Raden Patah untuk mengutus beliau Syekh Abdullah Mursyad untuk mendatangkan dari Demak ke Kediri. Jadi di masa beliau datang ke Kediri, waktu itu banyak sekali reaksi-reaksi, yang mana reaksi tersebut yang datang dari non-Islam, yang mana yang satu itu yang mana tujuannya untuk mengislamkan orang-orang Kediri pada khususnya. Dan kedua, kehidupan beliau Syekh Abdullah Mursyad itu bertempat di yang sekarang semula itu ada di Kediri, yang tempatnya ada di lokasi pabrik gula Merican, yang mana pada masa tersebut berbagai rintangan yang datang bertubi-tubi untuk bisa masuk ke Kediri dan untuk bisa menyampurnakan iman seseorang, khususnya pada warga Kediri pada khususnya. Jadi beliau hidup pada masa tersebut banyak sekali rintangan-rintangan yang datang dari non-Islam yang untuk merubuhkan perjuangannya beliau Syekh Abdullah Mursyad. Jadi dengan maunahnya, dengan pertolongannya Allah semasa hidupnya hingga perjuangannya untuk bisa mengislamkan dan untuk pada tanah air Indonesia ini itu sangat kita akui kewaliannya. Oleh karena itu beliaulah Syekh Abdullah Mursyad yang pada perjuangannya untuk melahirkan ulama Islam yang ada di dunia ini kita akui. Untuk waliullah Syekh Abdullah Mursyad itu banyak sekali karomah atau kemuliaan, atau bahasa Jawanya kehebatan, yang di situ itu kalau dinalar dengan secara rasio atau akal
itu tidak mungkin. Jelas kalau yang namanya karomah beliau Syekh Abdullah Mursyad itu banyak sekali. Di antaranya pada waktu Syekh Abdullah Mursyad datang ke Kediri, pada waktu itu Syekh Tukum atau ya pada masa sekarang dinamakan mertua. Sang mertua itu istilahnya membuat sayembara. Yang sayembara itu untuk kasarnya ngetes atau untuk seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh Syekh Abdullah Mursyad. Pada waktu itu sang mertua membuat sayembara yang konon pada waktu itu beliau Syekh Tukum mertua itu berkata, siapakah yang bisa memindahkan Sungai Brantas? Nah, pada waktu itu beliaulah Syekh Abdullah Mursyad yang konon pada ceritanya Sungai Brantas itu terletak di barat PG Mirican. Jadi dengan karomahnya Syekh Abdullah Mursyad, Sungai Brantas itu arusnya berganti di timurnya pabrik gula Mirican. Dengan karomahnya pada waktu itu beliau dengan meminta pertolongan pada Allah, berdoa untuk bisa memindahkan Sungai Brantas yang ada di barat PG Mirican menjadikan di timur Sungai PG Mirican. Dengan berdoa waktu itu dan memakai tongkat. Jadi arus Sungai Brantas itu yang tanah datarnya jadi tanah datar itu cuma digaris dengan memakai tongkat. Tanah datar yang ada sebelumnya ada airnya di timurnya PG itu digaris dengan memakai tongkat terus sampai ke timur tuh. Dan dengan izin Allah air atau arusnya itu berganti mulai dari baratnya PG Mirican langsung ke timurnya PG Mirican, dan itu diantaranya karomah beliau dan masih ada peninggalannya, yaitu tongkat yang sekarang itu menjadi pohon rindang yang ada di sebelahnya ATM PG Mirican. Itu konon yang dawuh adalah Mbah Yai Muzajjad dari Pengkol Warujai Nganjuk. Sebelumnya kita mengutarakan bahwasanya ulama atau kekasih Allah atau yang namanya kekasih yang di situ itu untuk pengabdiannya
pada agama, untuk pengabdiannya pada Allah. Banyak sekali bahwasanya dari cerita-cerita atau keturunan-keturunan yang beliau lahirkan, kita tidak mungkin, kita pasti yakin bahwasanya beliau adalah ulama besar, yang mana Syekh Abdullah Mursyad beliau adalah ulama besar yang pastinya dari jejak kehidupannya bahwasanya beliau adalah ulama besar. Yang pasti dalam akhir hayat kita bisa menganalisis seseorang dari masa hidupnya. Ketika hidupnya itu baik, Pak, insya Allah, dengan akhir hayatnya itu Pak, insya Allah dengan husnul khotimah. Begitu dengan sebaliknya, ketika kita hidup dalam mungkin kemaksiatan, itu biasanya akhir hayatnya biasanya su'ul khotimah, na'udzubillah. Kalau untuk beliau, saya yakin beliau orang yang alim, kekasih Allah, bahkan keturunan-keturunannya semuanya adalah orang-orang alim semuanya. Yang pasti orang alim itu jauh dari melakukan kemaksiatan, dekat melakukan kebaikan, bahkan perjuangannya itu tidak, kalau dinilai ya Allah, sungguh besar jasa jasanya. Jadi kalau wafat, cerita wafat, kita bisa menganalisis dari kehidupan atau putra-putra atau keturunan-keturunannya adalah orang yang besar-besar. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwasanya beliau Syekh Abdullah Mursyad itu saya yakin adalah waliullah. Saya yakin beliau adalah kekasih Allah, yang mana akhir hayatnya saya yakin beliau adalah husnul khotimah. Jadi kita bisa mengambil hikmah bahwasanya orang yang baik, Pak, insya Allah ketika akhir hayatnya insya Allah dengan baik pula. Dan sebaliknya, orang yang jelek, orang yang berbanyak maksiat atau durhaka pada Allah, tidak mungkin, biasanya akhir dari hayatnya adalah su'ul khotimah. Dan saya yakin beliau dengan seyakin-yakinnya beliau adalah waliullah, kekasih Allah, yang pasti wafatnya jasad dan rohaninya adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan cerita ini kita bisa mengambil hikmah. Orang baik insya Allah perjalanannya dengan baik pula. Orang yang jelek, yang selalu durhaka, itu biasanya ketika akhir hayat biasanya su'ul khotimah. Itu yang paling, poin yang paling kita tekankan.
Di makam tersebut juga terdapat pendopo yang bisa digunakan pengunjung untuk beristirahat maupun acara keagamaan lainnya. Tempat parkirannya pun juga luas. Makam tersebut buka setiap harinya. Jadi, pengunjung bisa kapan saja datang ke makam tersebut. Siapakah Syekh Abdullah Mursyad? Itu begini, yang jelas beliau adalah ulama dari apa namanya, dari Demak yang kebetulan mendapat tugas dari Kesultanan Demak untuk syiar agama Islam. Beliau itu masih keturunan Raden Patah, beliau juga masih keturunan Raden Wijaya. Jadi urut-urutannya dari Raden Wijaya, kemudian ke Tribhuwana Tunggadewi, ke Sinuwun Prabu Hayamuruk, dan sampai ke Brawijaya kelima, Prabu Kertabumi, sampai akhirnya ke Demak dan akhirnya di beliau itu putra Raden Demang ke-1. Dia juga apa namanya, Bupati, jadi Adipati Kediri yang pertama. Jadi bukan bupati tapi adipati. Nah, beliau di sini itu sebenarnya juga adipati. Kalau masyarakat Bakalan sini, Stonolandian itu dulu menyebutnya dengan nama Mbah Ageng. Ya, Mbah Ageng. Ada beberapa sumber yang menyebutnya dengan nama Ki Ageng Tutu. Artinya beliau itu pernah hidup di daerah Tutu Blitar. Beliau juga seorang ulama yang memiliki apa namanya pondok di daerah. Dan pada masa beliau itu banyak pondok-pondok yang berdiri. Tapi beliau merupakan perintis berdirinya pondok di Kediri, mulai dari Lirboyo, Kloso, Jambes, ya. Semuanya dari Pamusat. Pamusat, karena beliau itu seorang adipati, dia juga seorang guru ngaji, dia juga seorang apa namanya seniman tutur yang beristilahnya melakukan kegiatan-kegiatan syiar dengan cara mendongeng. Kalau sekarang namanya jeblung, ya sekarang. Jadi dia melanjutkan apa yang pernah dirintis oleh Sunan Bonang pada masa tahun 1400 berapa, hampir 500. Kemudian Mbah Musad ya sekitar tahun 1500. Kemudian dia juga seorang pendidikan, ya, dia seorang pendidikan yang sering memimpin para masyarakat di sekitar PG Merican, ya. Dulu belum ada PG, ya. Untuk bersiar memerangi kelompok-kelompok yang masih belum Islam. Waktu itu kalau nggak salah namanya adalah suku Kalang. Suku Kalang itu di daerah Tanjung Kalang yang memiliki agama Kalang juga. Secara panjang lebar saya tidak begitu banyak mengenal, saya juga pernah mendengar. Beliau itu yang pertama adalah ahli di dalam menyampaikan pesan. Kalau sekarang ya kira-kira seperti dai kondang.
dia juga konon pernah terjadi begini, dia itu bisa membalikkan arus sungai, ya, dari utara ke selatan kemudian balik ke dari selatan ke utara kemudian balik ke selatan lagi, dan masih banyak. Seperti dia juga punya namanya tumbak yang konon disebut dengan yang diletakkan di Setono Landean. Landean itu artinya tempat untuk meletakkan tumbak, memasang tumbak, itu namanya landean. Itu biasanya. Kalau wafatnya tidak banyak diketahui, karena memang situs kemudian tulisan-tulisan belum banyak yang dapat kita kunci. Cuma bersemayamnya di sini itu dulu sebenarnya dia dipindahkan dari makam Setono Gajah. Setono Gajah itu makam di daerah kita, makamnya para kiai itu waktu itu. Kemudian karena Belanda membuat kanal untuk water treatment pabrik gula. Nah, kebetulan pada saat membuat itu menerjang makam Mbah Musat. Kemudian dari Mbah Musat ini makam mayatnya dipindahkan ke daerah Setonolandean. Waktu itu melibatkan banyak tokoh, misalnya dari Dulu, kemudian dari Manuan, kemudian dari Jampes, juga dari Lirboyo. Mereka bersama-sama memindahkan mayat Mbah Musat sama-sama dengan rakyat Bakalan dan sekitarnya, dipindahkan dari Berikan ke Setonolandean. Jadi mohon maaf kalau masalah bukti tertulis, ya, bukti tertulis tidak, belum ada. Tapi kalau saksi hidup kita pernah. Baik, itu tadi tentang wisata religi dan budaya makam Syekh Abdullah Mursyad. Saya Modisa Dia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.